صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله صلوا على النبي محمد صلوا عليه sesepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, pengurus Jamiah Tanbihul Ghafilin dan para seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk kesekian kali
kita senantiasa diajak, diingatkan untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, monggo kula lan panjenengan-panjenengan niki tansah bersyukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala fisyarra'i wadh-dharra. Dalam situasi senang maupun susah, monggo kula lan panjenengan tansah senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat serta salam tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya beliaulah baginda Rasulullah saja, hanya baginda Rasulullah saja yang benar-benar mencintai kita semuanya. Tidak ada cinta yang lebih tinggi, yang melebihi cintanya Rasulullah kepada umatnya, yaitu kepada kula lan panjenengan-panjenengan sedaya iki. Kita semuanya memang mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita, mencintai keluarga kita, tapi belum pernah ada yang bisa mencintai keluarga kita, tapi belum pernah ada yang bisa cintanya itu totalitas 100% kepada kita, kepada umatnya, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, semuanya. Hanya Rasulullah, manusia satu-satunya yang punya rasa cinta 100%. Sudah sering kita baca, laqad ja'akum rasul min anfusikum. Benar-benar yakti, laqad ja'akum yakti wastaqqa. Ing ngasane sira kabeh benar-benar telah datang kepada kamu sekalian rasulun min anfusikum, rasul dari bangsamu sendiri, dari bangsa manusia. Azizun alaihi, azizun alaihi, sangat berat, alaihi yang ditanggung bebannya oleh Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum, dari untuk menanggung beban kita semuanya. Jadi Rasulullah itu menanggung beban kita semuanya itu tidak ringan. Harisun alaikum bil mu'minin, harisun, sangat menginginkan kula lan panjenengan sedaya niki untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin. Bil mukminin, dengan terhadap orang-orang yang beriman. Raufur rahim. Rasulullah itu raufun, yang sangat belas kasihan, rahimun, dan sangat menyayangi. Detik demi detik, hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, yang diingat Rasulullah itu hanya umatnya. Umatnya itu disini kita semuanya, kula lan panjenengan sedaya. Insya Allah saat ini kalau kita benar-benar ikhlas baca sholawat, ikhlas memperingati Maulid Nabi Muhammad ini dengan benar-benar tulus ikhlas, insya Allah Rasulullah juga hadir di majelis yang mulia ini. Amin, amin.
hadir bersama kita. Rasulullah pada waktu sholat, pernah suatu saat Rasulullah itu sholat membaca ayat Al-Quran, terus ternyata yang dibaca itu ayat tentang neraka. Ini jenengan resapi, Rasul itu mencintai jenengan, terus kemudian kok kita itu mengabaikan, itu berarti apa? Jangan-jangan dari itu cinta yang tak terbalas. Rasulullah pada waktu sholat baca ayat Al-Quran yang bercerita tentang neraka. Rasulullah langsung nangis, Masya Allah. Rasulullah nangis itu bukan karena takut masuk neraka, bukan waduh neraka itu sedemikian pedih, sedemikian sakit, kemudian Rasulullah takut, ya Allah saya wedi mlebu neraka mboten. Rasulullah itu langsung begitu sholat nangis mencurang. Yang diingat itu apa? Umatku mlebu neraka sing kaya ngene loro niku. Terus mari ngono. Setelah itu Rasulullah membayangkan lagi, lah iya nek nonton prejengane umat Rasulullah dulu banyak orang kafir Quraisy, orang kafir jahiliyah gitu, yang sedemikian beratnya dihadapi Rasulullah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang pun kita kulolan panjenengan yang insya Allah sudah tergolong orang beriman pun kadang-kadang dablek. Gini apa betul? Saat ini kita beriman, begitu mulai motong mana? Nyeladu bojone mana? Saya jadi ingat beberapa hari yang lalu naik mobil, terus kemudian di depan saya itu ada mobil truk, di belakang itu ada tulisan begini, boleh diseneni, gak boleh digoleki. Nah, curhati sopir ini. Wonten bojone sing dados sopir. Nek lesung mampir jenenge, nek ngasuh mampir. Itu salah satu contoh, bukan hanya sopir sih, bukan hanya sopir. Banyak orang-orang bekerja itu lembur, terus kemudian apa di tempat kerja itu sudah soro, terus kemudian saya jadi ingat ini kisah nyata. Suatu saat teman saya tetangga kantor sebelah itu, suatu saat dia itu namanya Pak Slamet. Pak Slamet itu waktu di kantor makan kue, ternyata kuenya busuk, akhirnya apa? Keracunan. Allah, ini cerita nyata ini. Begitu akhirnya keracunan, sudah sore, muntah-muntah, dia bubar kantor nggak bisa pulang. Sudah muntah-muntah, lemes, mau pulang nggak bisa karena sakit. HP-nya Pak Slamet munamuni terus. Saya terpaksa nginep di kantor juga karena nemani teman saya. HP-nya bunyi terus. Tapi ya wis cuekin, yang penting Pak Slamet ini selamat sehat, karena sudah seakan-akan sudah hampir mati, seakan-akan begitu. Wis lemes. Wah, kalau saya melihat itu sampai tak tega. Saya kemana, kesana kemari cari obat ini, cari itu, cari sampai malam. Terus kemudian ya sudah, akhirnya terselamatkan. Paginya masih lemes-lemes. Nah, besok paginya itu waktunya masuk kantor, jadwalnya pakai seragam batik. Kebetulan saya baru saja punya batik, tapi kebesaran. Batik saya kebesaran, dikasih kakak saya. Terus kemudian Pak Slamet lebih besar daripada saya. Ya sudah Pak Slamet, sudah sama ambil saja, batik ini masih baru. Pak Slamet seneng saya tolong karena. Nah, terus akhirnya begitu pulang, Masya Allah, kasihan Pak Slamet, dicelatu bojone. Sampean lapo nang kantor
tak telepon gak diangkat, tak WA gak dibales. Diceritani jujur, saya itu habis apa jenenge keracunan gitu. Alah alasan lah iku, lambene anyar gitu karo sapa ayo gitu. Pokoknya di rumah itu terjadi pertengkaran. Ini salah satu contoh loh, contoh nyata, dan itu kasus seperti itu tidak jarang mengenai kita juga. Kadang-kadang kita juga salah paham. Nah, akhirnya tapi kemudian sudah sumpah wis enggak akhirnya ya sudah diterima. Besoknya lagi kebetulan Pak Slamet ini kepingin balas budi kepada saya. Waktu di kantor makan siang, Pak Slamet langsung pergi ke kantin. Kebetulan kantor saya itu kantor khusus. Kantor khusus tidak semua orang bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu, dan orang kantor lain boleh masuk hanya orang tertentu saja. Pesan kantin, kemudian dia datang, Pak, jenengan sudah tidak usah cari makan siang, sudah saya pesankan gitu. Nah terus dilalah Pak Slamet itu lupa, habis pesen di kantin lupa. Iki panganan dikirim nang di lupa. Nah, padahal kalau dikirim ke kantor saya, orang kantin tidak bisa masuk kantor saya. Akhirnya Pak Slamet keluar dari kantor saya, kemudian WA orang kantin itu Mbak siapa? Lupa saya, ada Mbak siapa begitu. Mbak Intan apa siapa? Anggap aja Mbak Intan. Mbak Intan, kamu tak tunggu di belakang mobil putih ya, begitu. Nah, ditulis di WA, ojo lali tak tunggu di belakang mobil putih begitu. Nah, akhirnya dikirim, sudah beres selesai. Pulang kantor bermasalah lagi. Kemarin itu kan bojone jek rada curiga-curiga. Akhirnya begitu Pak Slamet masuk kamar mandi, dibuka HP-ne. Pas ketepaan gak dikunci. Dibuka. Loh. WA karo Mbak Intan. Apa jenenge? Janjian nang burine mobil putih. Akhirnya keluar dari kamar mandi benteng cueng, bertengkar gak habis-habis. Besoknya sudah pokoknya 1 minggu itu Pak Slamet akhirnya murung terus. Ini contoh kita kula lan panjenengan mencintai seseorang itu kesulitan untuk bisa benar-benar cinta yang bersih, tulus, yang ikhlas. Sering terjadi salah paham. Nah, bandingkan dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah semuanya sudah tahu ceritanya. Rasulullah badhe wafat, merasakan sakitnya dicabut nyawa. Itu sampai ya Allah, begini sakitnya dicabut nyawanya itu. Akhirnya Rasul itu, ya Allah, masa umatku yang ini tak? Ya Allah, mohon seluruh kesakitan seluruh umatku kula mawon sing nanggung ya Allah. Begitu. Saking cintanya berkorban demi kita. Rasulullah detik-detik terakhir kalimat yang terucap, ummati. Mengucapkan seperti itu bukan ummati, bukan. Karena Rasul benar-benar dengan tulus hati ikhlas manggil umatku. Umat itu siapa? Di antaranya nggih kula panjenengan niki. Jangan mikir umat wong liya, kita kula panjenengan niki. Ini yang dipanggil oleh Rasulullah. Coba bandingkan, seandainya suatu saat kita panjenengan sedaya suatu saat mau dipanggil oleh Allah, terus kemudian jenengan sebut-sebut sinten gitu. Paling bojone dhewe-dhewe. Nggih ta mboten? Jenengan sakit, jangankan sebelum meninggal dunia, jenengan sakit
mau dibilang dari kena covid sampai kuwara sing diceluki sinten bojone dhewe-dhewe lho tambahan tapi niku nggih tasih sae tinimbang sing diceluk bojone tanggane nggih napa mboten nggih mboten napa-napa maksud kula ngeten inilah salah satu contoh bahwa Rasulullah itu sangat mencintai kita kulon lan panjenengan sedaya niki bahkan menjelang di menjelang wafat yang dipikir itu bukan anaknya piye anakku kabare piye bojoku bukan piye mantuku bukan piye harta bendaku harta benda apa orang Rasulullah pada waktu meninggal dunia itu dalam keadaan lampu saja tidak punya minyak untuk menghidupkan lampu ya diingat adalah kulolan panjenengan sedaya niki. Makanya monggo kulolan panjenengan sedaya niki senantiasa mempertebal keimanan kita, mempertebal rasa cinta kulolan panjenengan dateng ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak menyambut cintanya Rasulullah, ingat, kalau kita tidak menyambut cintanya Rasulullah itu cintanya akan bertepuk sebelah tangan. Coba jenengan eling-eling, diingat-ingat, kalau badhe tanglet, serius nih. Nopo pernahkah jenengan dulu mencintai seseorang? Aku mati atau yes so meneng terus orang itu ternyata gak gape pernah apa tidak nanti mau betul dieling-eling biar BPS saat ini barang saya tanya cinta bertepuk sebelah tangan itu gimana rasanya? Sakitnya tuh di sini. Betul tak bareng? Itu baru cinta-cinta kita, cinta yang tidak 100%, tidak setinggi cintanya Rasulullah pada kita. Bagaimana kalau cintanya Rasulullah yang bersih, yang totalitas, yang 100%, yang murni itu kepada kita, kok kita tidak membalas cintanya Rasulullah? Sakitnya itu di sini. Sakit sekali. Gimana betul? Dan sakitnya itu bukan sakit jumbo. Ngeten lho. Niku nek kita tidak membahas tentang Rasulullah, sing rugi kula panjenengan kiambak. Nggih napa nggih? Nggih. Nek pertanyaan nggih napa nggih, mboten jawaban itu nggih ya, maksud mboten nggih ya. Nah, Rasulullah niku diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah aku menjadikan kamu seorang rasul, tidaklah aku menyuruhmu Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makanya hanya satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat itu hanya Rasulullah. Saya kula panjenengan kok gak ono hadise kula lan panjenengan iso napa jenenge ngeki syafaat. Tapi Rasulullah itulah manusia yang penuh kasih sayang, dan Rasulullah itulah yang bisa memberi syafaat kepada kita semuanya. Namun demikian kita sering tidak paham atau kurang paham
Syafaat itu apa sih? Apa syafaat itu? Bagaimana syafaat? Apakah syafaat itu dan bagaimana kita untuk bisa mendapatkan syafaat itu? Syafaat itu adalah bentuk kasih sayangnya Rasulullah, dan Rasulullah berusaha membantu kita, meringankan kita dari beban-beban kita dalam bentuk apapun, yaitu syafaat. Syafaat Rasulullah itu nanti kita harapkan di akhirat. Kula lan panjenengan sedaya ini pasti, saya berani bersumpah, pasti, wallahi, pasti semuanya nanti pasti akan menuju ke alam akhirat. Nek gak swarga neraka. Nggih napa mboten? Napa wonten di antara jenengan sing tidak akan masuk surga atau neraka, maksudnya mboten mlebu akhirat? Mboten wonten. Semuanya kita nanti akan di akhirat. Dan syafaat Rasulullah itu yang paling kita harapkan. Salah satu contoh bentuk syafaat Rasulullah, nah ini ada sebuah hadis, tapi ngapunten, ini saya perhatikan mayoritas kita itu sering salah paham memaknai hadis tersebut. Mayoritas kita itu banyak yang salah paham dalam memaknai hadis tersebut, yaitu suatu saat Rasulullah sedang berjalan dengan sahabat, dan berjalan itu tidak jauh-jauh atau dekat dengan makam, kuburan. Terus kemudian Rasulullah berjalan dekat makam itu, dekat kuburan itu, Rasulullah mendengarkan sebuah tangisan yang denging, yang sakit. Wow, sakit menangisnya. Saya jadi ingat ada ulama siapa dulu yang menerangkan, orang di kuburan itu tangisnya itu melonglong, lebih menyakitkan, lebih mengharukan daripada anjing gila. Naudzubillah dzalik. Ada manusia yang seperti itu, naudzubillah dzalik. Jangan sampai diri kita yang mengalaminya. Amin amin amin. Saking kasihannya Rasulullah mendengar tangisan yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang membuat hati terenyuh, akhirnya Rasulullah sampai datang. Terus kemudian Rasulullah memotong pelepah kurma. Terus kemudian pelepah kurma ini diletakkan di atas kuburan itu. Nah, setelah itu Rasulullah menyampaikan begini. Langsung terjemahannya saja. Selama pelepah kurma ini masih basah, maka dia akan ditunda siksa kuburnya. Nah, yang saya maksud banyak di antara kita salah paham dengan hadis ini adalah memaknainya begini. Dengan diletakkan pelepah kurma di atas kuburan, maka pelepah kurma itu yang akan menghalangi dari siksa kubur. Nah, ini yang saya maksud salah paham. Kenapa yang saya maksud salah paham? Yang menghalangi siksa kubur itu sebenarnya bukan pelepah kurma itu. Yang menghalangi siksa kubur itu sebetulnya Allah mengizinkan doanya Rasulullah, yaitu apa? Selama pelepah kurma ini masih basah, jek teles, maka dia dihindarkan dari siksa kubur. Yang jadi masalah, ini adalah salah pahamnya di antara kita, ini adalah dalam bahasa Arab, susunan kalimat bahasa Arab kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu banyak sekali yang harus ditambah semoga. Contoh, Assalamu alaikum.
Kalau kita terjemahkan secara bahasa saja, assalamu utawi keselamatan, alaikum ing atase sira kabeh. Assalamualaikum kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, keselamatan adalah bagimu. Itu kalau kita terjemahkan hanya secara bahasa. Tapi maksudnya adalah semoga keselamatan bagimu. Banyak sekali dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan adalah harus ditambahi semoga. Banyak sekali. Nah, salah satunya kalimatnya Rasulullah ini, selama pelepah kurma ini masih basah, maka mayat di kubur ini akan terhindar dari siksa kubur. Itu bukan kalimat berita sebagaimana assalamualaikum. Kalau dianggap itu kalimat berita, keselamatan adalah bagimu, maka itu kalimat berita. Tapi ternyata itu bukan kalimat berita, tapi itu kalimat harapan doa. Semoga keselamatan bagimu. Demikian juga semoga selama pelepah kurma ini masih basah, semoga mayatnya dihindarkan dari siksa kubur. Jadi mayat itu dihindarkan dari siksa kubur itu bukan karena pelepah kurma, tapi karena doanya Rasulullah. Leres nambatan? Nah, tambah ilmu. Tidak banyak orang yang bisa menerangkan seperti ini. Rugi sekolah ado-ado nang luar negeri gak oleh ilmu. Nah, itu salah satu contoh syafaat dari Rasulullah. Tapi kita harus memahami syafaat itu dengan pemahaman yang pas, yang benar. Jangan berlebihan, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Khairul umur awsatuha. Segala sesuatu yang baik itu adalah tengah-tengahnya, yang pas. Memang Rasulullah itu memberi syafaat, dan nanti di akhirat kalau Rasulullah itu memberi syafaat kita akan dibebaskan dari siksa neraka. Tapi tidak selamanya. Seperti contoh tadi itu, Rasulullah tidak bisa melanjutkan pokoknya meskipun saking kasihannya, tidak berarti ya Allah wis bebasno umatku kuwabeh dari siksa kubur, kuwabeh bebaskan dari neraka. Tidak bisa, mboten saged. Suatu saat saya pernah KKN di daerah Bojonegoro. Di situ saya melihat acara Maulid Nabi dan ada acara hadroh sholawatan rawami. Masya Allah, saya bangga. Masyarakat di sini Islami. Kalau ada acara-acara sholawatan rawami. Tapi besok pagi saya kaget dan sedih karena apa? Masjidnya sepi. Subuh itu setelah adzan pujian gak mari orang sing teko. Sampai waktu ini saya itu niki. Sampai napa jenenge sing pujian niku? Ayo Bu, tangi, nang nyapu kono. Ayo iku nang masak kono. Sampai ditambahi ngoten niku pujian ten masjid. Ternyata saya telusuri nopo terus masyarakat situ. Yang penting lah oleh syafaat Rasulullah. Sebenarnya syafaat Rasulullah kok mesti bebas dari neraka. Nah, ini salah satu contoh pemahaman yang kurang pas. Rasulullah memang memberi manfaat, memberi syafaat, tapi kita tidak bisa totalitas. Gini, Rasulullah itu menginginkan kita itu bagaimana sih? Menginginkan kita itu selamat dunia akhirat, bahagia. Tapi Rasulullah itu menyuruh kita untuk jadi orang yang beriman, yang bertakwa. Kalau kita sholawatan terus, itu ibaratnya
pasangan kita itu kita sering merayu-rayu. Seandainya seorang suami, istriku, engkaulah wanita yang paling cantik sedunia, tidak ada wanita yang lebih cantik dari dirimu. Tapi jujur mawon, kalau ada suaminya merayu begitu, jenengan lihat apa rasanya? Senang, kita betul. Tapi yang jadi masalah, seneng bojone niku seneng rayu-rayu tapi tidak mau melakukan kewajiban. Gak gelem mbandani, wis pakai segala kewajiban sebagai suami gak dilakoni. Piye rasane? Ngerayu tok, kau adalah rembulan di hatiku. Rembulan di blojone. Nggih napa mboten? Nggih. Masyaallah, Allahumma Muhammad. Nah, jadi sholawat saja, cinta saja, ya tidak cinta saja. Sholawat saja tidak cukup untuk mencintai Rasulullah. Kita harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah itu selain dengan banyak sholawat, juga kita menjalankan kewajiban nopo mawon yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Marilah kita berusaha semuanya, marilah kita jalan usaha untuk kita jalani semuanya. Karena apa? Ini wow, ibaratnya kita sholat terus tapi gak gelem nglakoni kewajiban. Gitu Pak. Seorang suami merayu terus tapi mangan turu gak gelem kerja. Terus wis pokoke rayu tok, tangi turu merayu sampai turu meneh gak gelem nglakoni kewajiban. Maka gak sido seneng, tapi dadi ne ya Mas. Semoga kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ingat, kalau kita cinta kepada Allah, maka tidak bisa kita hindari bahwa kita wajib cinta pada Rasulullah. Siapa yang cinta pada Allah tapi mengabaikan Rasulullah, maka dia dianggap tidak cinta pada Allah. Karena apa? Allah dan Rasulullah itu sesuatu yang seakan-akan tidak bisa dipisahkan untuk keselamatan kita semuanya. Karena apa? Siapa yang membenci Rasulullah, maka Allah juga benci orang itu. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka Allah juga mencintai orang itu. Semoga kita semuanya senantiasa dapat hidayah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan sedikit-sedikit kita bertobat dan masih ada salah-salah, nanti semoga Rasulullah dengan cinta kita kepada Rasulullah membalas cintanya Rasulullah. Rasulullah insya Allah juga akan memberi syafaat kepada kita semuanya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.